aspek pengetahuan Bapak Ibu ya. Nah, berarti asesmen itu meliputi apa saja aspeknya? Tadi ada asesmen akhir. Sikap, pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan, gitu ya. Jadi ada berapa instrumen yang nanti harus Bapak Ibu siapkan di lampiran? 5. 1. PKPD. 2. Asesmen awal. Asesmen awal. Isinya? Tes. Asesmen awal, sikap, pengetahuan, keterampilan. Oh ya. Oke, kemudian asesmen Akhir. Di dalamnya ada Sikap, pengetahuan, keterampilan. sikap, pengetahuan, keterampilan. Oke, kemudian yang keempat apa? Yang Ibu buat modulnya ya. Nah, kemudian yang kelima, ini modul ajarnya. Yang kelima, jangan lupa apa? Materi ajar. Oke, Bapak Ibu kan kemarin sudah buat materi ajar ya. Contoh materi ajar. Ibu, materi ajarnya boleh yang kemarin aja, Bu. Yang penting relevan dengan materi TP Ibu. Sama nggak dengan TP-nya? Gitu ya? Sama nggak dengan TP-nya? Oke. Bapak Ibu, nah kan kemarin gini formatnya ya. Apa itu zikir? Karena format dari panitianya itu apa, mengapa, bagaimana, dan satu lagi untuk apa. Ya, oke. Nah, ini nanti tinggal Bapak Ibu ganti. Ini konteks sebentar, apa ya namanya? Konsep, proses, sikap, Mengapa langsung? Salah konsepnya mengapa langsung? Apanya? Kalau konseptual itu ini mengapa, itu konseptual. Konseptual, prosedural, metakognitif. Satu lagi konteks sebentar. Kontekstual ini tuh. Jadi materi kontekstual. Ya, yang pertama Kemarin faktual itu ya, Bu, kontekstual. Oh, ini faktual. Oh ya, ini fakta ya. Faktual, materi faktual satu yang ini. Ini materinya faktual ya. Materi faktual, kemudian yang kedua ini yang mengapa jadi konseptual. Oke. Yang bagaimana Bapak Ibu tata cara ya? Tata cara itu adalah prosedural. Yang ini. Oke, yang ini untuk apa itu adalah metakognitif. Oke, gitu ya. Metakognitif, hikmah dan lain sebagainya. Nah, gitu. Gitu ya, Bapak Ibu, sudah? Oke, yang pertama, nah ini dilampirkan Bapak Ibu modul pengembangan perangkat pembelajaran ya. Jadi kalau itu materi ajar namanya boleh. Materi ajarnya ya. Pengetahuan. Ya, pengetahuan faktual gitu ya. Pengetahuan faktual. Oke. Yang kedua, pengetahuan apa? Konseptual. Ketiga, pengetahuan Prosedural. Oke. Keempat, pengetahuan Metakognitif. Udah ya? Nah, boleh tidak materinya ini yang kemarin? Kalau TP-nya sama dengan modul yang akan Bapak Ibu buat, dengan modul ajar yang Bapak Ibu buat, berarti Bapak Ibu nggak usah bekerja lagi. Ini tinggal mengganti ini saja. Ya? Tapi kalau Bapak Ibu rubah materi, ya berarti beda lagi. Jadi jangan dicampur-campur Bapak Ibu ya. Jangan jadi gado-gado, awas. Materinya tentang zikir setelah Kenyang, Bu, kalau gado-gado. Iya, kalau gado-gado kenyang. Tapi kalau tugas jadi gado-gado, aduh riuh nanti ya. Oke, gitu Bapak Ibu bisa dipahami ya.
isi modul ajar Insya Allah. sama sebetulnya ya, sama dengan RPP yang sudah Bapak Ibu buat. Itu hanya ada beberapa istilah saja. Yuk, Ibu ya, izin tanya, Bu Arianti silahkan. membuat modul 2. Nah, apakah dalam pembuatan modul itu materinya harus sama atau berbeda ya, Bu? Materinya berbeda, 2 materi. Bukan materinya satu, cuma tujuan pembelajarannya aja yang 2 gitu. Hari ini boleh, tujuan pembelajaran 1, besok 2. Boleh begitu. Jadi misalnya gini, Bapak Ibu nanti di PPL materinya 1, 2 TP. Boleh begitu. Jadi ini TP ke-1, nanti modul kedua TP 2. Boleh begitu. Dan supaya kemudian nanti, satu lagi, Bu. Misalkan modul 1 kita membuat dalam bentuk model PBL. Kemudian karena kan kita tujuan pembelajaran yang pertama kan ini aspeknya di pengetahuan. Jadi kita banyak di PBL. Nah, maksudnya kita ambil model PBL. Kemudian di tujuan yang kedua kita lebih ke aspek keterampilan. Jadi kita ambil model yang PJBL atau bagaimana ya, Bu? Oke, terima kasih Bu Arianti. Ini pertanyaan menarik Bapak Ibu. Saran saya sarankan Bapak Ibu gunakan satu model. Kenapa? Nanti supaya saya akan mengarahkan Bapak Ibu ke PTK. Karena Bapak Ibu nanti kan menyusun proposal PTK ya. Supaya sekali jalan gitu. Jadi Bapak Ibu gunakan satu model. Nah, misalnya nanti modelnya itu PBL ya, atau modelnya PJBL, dua-duanya PJBL, supaya ini menjadi siklus 1, siklus 2. Oleh karena itu, gunakan modul 1 untuk TP1, modul 2 untuk TP2. Jadi materinya berurutan. Gitu ya, materinya beriringan, sehingga nanti Bapak Ibu ketika menyusun PTK itu, perangkatnya sudah yang ini gitu. Jadi Bapak Ibu tidak usah buat lagi nanti itu, tinggal Bapak Ibu menyusun proposal aja. Gitu. Itu saran saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau mencoba, saya coba yang besok itu pakai PJBL, nggak apa-apa. Tapi nanti untuk di PTK berarti Bapak Ibu butuh satu lagi instrumen dan satu lagi modul. Karena kan PTK itu siklus 1, siklus 2 Bapak Ibu. 2 pertemuan. Gitu. Berarti Bu, kita harus menggunakan satu model saja ya Bu ya untuk kedua-dua modul hari ini dan besok, gitu ya Bu ya, biar supaya memudahkan gitu ya. Gitu Bu Arianti, kalau saran saya karena nanti Bapak Ibu kan buat PTK ya, buat proposal PTK. Nah, jadi nanti instrumen yang ada di PTK-nya tuh yang kerja hari ini dan besok gitu. Jadi Bapak Ibu nanti fokus saja nyusun proposalnya saja, lampirannya yang hari ini dan besok. Kemudian gitu. Bu, pertanyaan berikutnya, kalau hari ini kita kan misalkan tadi misalkan kemarin kita sudah membuat modul ajar seperti punya saya tadi tentang zikir. Nah, di situ tujuan pembelajarannya kan aspeknya banyak di pengetahuan. Gitu ya Bu ya. Jadi kan misalkan besok tujuan pembelajaran yang berikutnya gitu ya. Yang kedua kan ada 2 tujuan pembelajaran. Jadi kita materinya itu bagaimana ya Bu? Apa sama dengan modul yang pertama atau kita buat baru sesuai tujuan pembelajaran? Sesuai TP. Berarti TP keduanya apa, Bu Arianti? Kemarin baru bikin 1 TP Bu yang di materi, pengembangan materi yang itu. Zikir setelah sholat. Iya, zikir sesudah sholat. Nah, materi setelahnya apa? Materi setelahnya yaitu Bu, terampil melafalkan zikir. Terampil melafalkan zikir. Ya, nggak apa-apa berarti. Itu prakteknya. Ya. Iya. Berarti tujuan pembelajaran berikutnya bagaimana ya Bu? Kami maksudnya tuh untuk isi modul itu kalau di itu kan udah ada tuh dijelaskan tata caranya ya Bu ya. Karena ada pengetahuan prosedural. Jadi apakah untuk modul berikutnya berbeda lagi atau bagaimana ya Bu? Kami masih agak kurang mengerti di situ Bu.
Itu kayaknya Bu, kalau tata cara zikir dengan terampil itu bisa satu pertemuan. Bisa nggak? Kan itu sekaligus praktek, iya nggak? Iya Bu, cuman kan yang tujuan pertama kan menganalisis makna zikir gitu. Kalau yang kedua, insya Allah nanti buat yang terampil melafalkan zikir. Jadi dari materi yang udah dibuat kemarin itu kan sudah ada tahapan pengetahuannya itu Bu. Dari yang faktual, konseptual, prosedur maupun metodologi. Tinggal dipraktekkan gitu ya. Itu berapa JP? Dua pertemuan 6 JP. Oh, kalau 6 JP itu berarti kemarin tata cara zikir dengan melafalkan zikir itu bisa satu pertemuan, selesai nggak? Sebenarnya bisa sih Bu. Bisa. Berarti materi sebelumnya apa? Atau materi setelahnya? Materi setelahnya doa Bu, doa sudah sholat. Nah itu doa, berarti doa setelah sholat. Kalau berarti nanti mendingan materinya kita ambil berbeda ya untuk modul yang kedua. Jadi yang setelahnya gitu ya. Jadi doa setelah sholat. Kan itu nyambung ke zikir. Zikir dulu, terus doa setelah sholat. Nah itu beriringan kan. Nah berarti nanti prakteknya, keterampilannya doa, praktek doa setelah sholat. Ya Bu, baik Bu. Jadi alhamdulillah udah sedikit memahami saya. Berarti untuk materi yang modul 1 sama modul 2 lebih baik dibedakan ya Bu ya, supaya mudahkan gitu ya Bu ya. Tapi beriringan gitu materinya, beriringan. Jadi dia harus terampil dulu zikir baru doa setelah sholat. Gitu. Iya, baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Pokoknya ikuti aja yang sudah Bu Arianti kerjakan, LKPD-nya begitu gitu ya. Supaya nanti Bapak Ibu izin saya besok itu tidak akan membahas mengenai modul ajar, tapi saya akan membahas PTK. Karena PTK Bapak Ibu hanya satu pertemuan, sedangkan kerjaannya banyak. Membuat proposal nggak cukup 1 malam Bapak Ibu ya. Ya, yang profesional itu tidak cukup 1 malam gitu ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita siapkan dari sekarang apa saja yang mesti nanti Bapak Ibu kerjakan. Jadi Bapak Ibu bisa sekarang membuat 2 modul sekaligus. Besok tinggal upload yang keduanya. Jadi besok Bapak Ibu membuat PTK gitu. Nanti sisanya di pertemuan terakhir. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya besok itu tidak akan membahas modul, pikonnya untuk PTK gitu ya. Izin. Karena sama saja materinya kan sama, hanya Bapak Ibu membuat TP yang berbeda dari yang hari ini. Gitu. Oke, gitu ya. Pak Weng mungkin ada yang mau ditambahkan, silahkan sebelum nanti Bapak Ibu bertanya, ada pertanyaan lagi.